Halo dan selamat datang di Jasatronic Podcast yang akan membahas perkembangan teknologi atau riset-riset terbaru di bidang bioscience, biotek, dan sejenisnya. Bersama saya Punta dan saya Miftah. Oke. Ngomong apa kita? Nah, episode kali ini kita akan membahas soal ini. Ada sebuah riset pasti. Gebrakan. Ya, riset gebrakan. Di mana ada untuk pertama kalinya katanya di sini di beritanya ini untuk pertama kalinya ini DNA satu manusia itu disintesis dengan menggunakan sel yeast. Okay. Di beritanya gitu. Ini jurnalnya nih di PLOS ONE April 2025. Jurnalnya judulnya Different Result this capek panjang. Intinya dievaluasi Ya, hasil sintesisnya. Apa ya? Apa? Yang sebelum ke situ dulu ya. Ini kenapa di fokusnya di DNase 1 ini kan? Ya, DNase ini cukup banyak digunakan untuk terapi ya saat ini. Karena molekulnya kayak sapu ya. Iya. Beres. Remove DNA yang tidak penting yang bakal mengganggu proses metabolisme. Nah, di sini dia sebenarnya yang diekspresikan itu nggak cuma yang punya human ya, tapi juga punya tikus. DNA tetap sel yeast Pichia pastori. Ya, Pichia pastori. Cuma ya itu yang uniknya kan sebenarnya kalau ya ini mungkin kalau studi protein ya cukup mirip ya sih. Sangat mirip, hampir 100% mirip ya. 81,8%. Iya, maksudnya sangat mirip antara si punyanya human sama si tikus itu. Bahkan panjang asam aminonya pun cuman beda 3. Iya. Manusia 267 asam amino, tikus 270. Tapi ketika diekspresikan benar-benar perbedaan ekspresinya tuh hampir 70 sampai 80 kali perbedaannya. Ekspresi manusia itu lebih rendah dibandingkan ekspresi tikus. Ya 70 sampai 80 tuh gede banget ya. Bukan 70 sampai 80%, tapi ini tuh kali. Ya itu udah lebih berapa ribu persen itu berarti kalau di persentase kan. Padahal perbedaannya ya kecil banget ya. Ini dari ya taruhlah ini 300-an lah ya. 300-an dengan kesamaan asam aminonya tuh 81,8%, 80% ke atas. Dan sifatnya juga mirip, mekanisme actionnya juga mirip banget, sama. Ini literally ini yang sama. Sama-sama DNA, sama DNase. Fungsional sama. Ya itu cukup menarik lah biasanya. Iya. Cuma itu juga yang coba dioptimize kan. Sebenarnya ini juga semacam problem kalau misalkan kita mengekspresikan si protein human ke ini si yeast ataupun bakteria juga kan. Makanya yang kemarin juga Leica itu sangat terbatas banget protein atau molekul-molekul yang bisa diekspresikan di situ. Tapi kan kalau DNase itu kan semua makhluk hidup punya. Ya punya. Cuma kan beda-beda kan itu. Iya, beda-beda. Maksudnya secara arsitektural sel si yeast ini sebenarnya harusnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sama-sama eukariot punya. Sama eukariot. RE juga untuk PTM kan itu. Nah, cuman ya ini yang jadi masalah kenapa ekspresinya berbeda tuh kan. Iya.
Itu kalau kalau di sini kan sebenarnya ini membahasnya karena ini kemungkinan folding. iya kemungkinan kegagalan folding di si ininya human, makanya menghambat si produksi si protein itu sendiri, jadi lambat. Nggak totally semuanya gagal, ada yang berhasil folding, Iya, cuma yang gagal itu menghambat untuk sintesis berikutnya. jadi kan ada kondisi internal Hmm. seluler yang mungkin tidak cukup optimal atau tidak cukup oke untuk si DNA manusia ini terbentuk sempurna, Iya. terfolding sempurna. Ya itu sih. Sebenarnya cukup lucu juga sih ini, kayak dibikin simulasi PTM itu. Iya sih. Iya kan, post translational modification kan apa aja yang dimodifikasi, karena kemungkinannya kan banyak banget ini. Iya. Si PTM itu. Tapi tambah macam-macam molekul di situ. saya tuh ini karena ini juga nggak semuanya dia ini kan dijelasin kan, kayak misalnya aku nggak tahu karena kan aku nggak lihat sequence proteinnya segala macamnya. Ada kemungkinan juga kayak misalnya PCA ini ya asam amino kan beda-beda setiap makhluk hidup itu esensial dan non esensial. Dia bisa memproduksi apa, bentuk intake apa gitu. Mungkin itu kurang dipenuhi juga. Iya, itu regulasi ini kan yang di-fit apa gitu. Antara mekanisme di tikus sama manusia sendiri mungkin agak berbeda. Iya. Ini intake-nya untuk folding. Atau mungkin karena sama-sama eukariotik ya. Ada mungkin yang kita bahas mRNA ada segala macam mikro RNA. Sama MC tapi bukan yang menghambat regulasi dari suatu itunya bisa juga gitu. Iya, kalau mikro RNA lebih ke ini kan transcription kan, translasi kan. Iya, tapi kan bisa juga karena itu kan penghambatan ekspresinya karena itu juga mungkin kan. Nah, bisa jadi. Ya itu sih kalau dia bilang sih itu kan. Karena kan ini cukup beda ya ininya. Ya 81% sama aminonya dan ininya spesernya mungkin beda juga nggak tahu. Iya bisa jadi. Kalau yang post translation itu juga kan ada si ini LNC ya. Iya. Untuk blocking itu ada kemungkinan di situ juga. Nah, ya itu menarik sih yang kayak kamu tadi bilang disimulasiin gitu. Jadi ada berapa kemungkinan PTM sih sebenarnya, itu kan habis translasi kan, folding sama penambahan beberapa molekul di protein itu untuk mencapai fungsional. Kayaknya cukup keren lah ya, cukup. Pertama ini kita ini pengekspresian ke PCA ini cukup cut cost banget, karena biasanya DNase ini untuk terapi itu diproduksi di mammalian cell yang pastinya mahal, terus dijadiin ke yeast itu pasti maintenance-nya jauh lebih murah. Tapi ya ini ada bottleneck di ekspresi gitu ya. Mungkin ini juga sih kondisi, karena kan kondisi bisa lebih ke kayak faktor environmental sama feeding medium gitu. Feeding medium itu juga memungkinkan, karena ya pasti beda jauh sama kondisi aktual si protein itu sintesis. Tapi kalau perbedaannya 20% itu kira-kira sifat stabilitas proteinnya mirip-mirip atau tapi tergantung dia tuh di bagian nggak bisa menentukan kalau ini percentage itu sama stabilitas. Kayak ya sickle cell anemia itu beda satu beda jauh beda jauh sulit nggak bisa menentukan. Ini memang homolog tapi mungkin ya secara sequence homolog, tapi secara ininya
Iya, ya itu kan kalau dari sisi amino acid kan beda sama DNA. Iya, Soalnya misalkan amino acidnya bisa beda tapi fungsionalnya sama, sifatnya mirip kan bisa iya, aja. makanya. Similarity yang itu maksudnya, Iya, walaupun beda amino acid. nah, sama-sama pendek gitu ya. Mm-mm. Sama-sama ada gugus sulfur. Iya, itu kan masih secara fungsional juga masih sama sebenarnya. Ya kalau 20% cuma ke similarity-nya itu juga nggak beda jauh sebenarnya kan. Iya, Iya kan? tapi ya itu kalau misalnya sampai 90% pun cuma satu asam amino tapi itu berubahnya gitu banget, maka sickle cell anemia itu ya jadi wow juga. Iya. Itu sebenarnya ada 2 level modifikasi kan sebenarnya kalau misalkan ada kayak orang penelitian SNP Iya, single sehingga itu varian itu kan bisa proteinnya berubah apa enggak yang Iya. pertama. Kalau berubah itu fungsional berubah apa enggak? Belum tentu berubah Belum tentu. secara fungsional kalau dicek di situ kan. Itu example-nya si sickle cell itu tadi kan. Iya. Kan lagi populer SNP, Iya. single nucleotide polymer disrupt. Ya itu cuma kelemahan riset kita tuh ya itu lebih ke oh ini positif, oh ini negatif, cuma why Ya, itu positif itu agak missing. ya cuman sampai deteksi ada SNP doang. Ada SNP. SNP-nya ngaruh. Oh ini kayaknya korelasinya sama ini gitu kan, gitu aja. Why itu berkorelasi kan jarang dipelajari. Kadang juga yang terjadi berapa kali kita case SNP-nya ternyata gara-gara kualitas sequence. Oh iya itu juga memungkinkan. Ya lebih ke itu tadi kalau misalkan deteksi SNP kayaknya untuk nanopore agak berat gitu. Karena yang terjadi berapa kali kita ini case itu malah gara-gara ini SNP, oh SNP ternyata gara-gara ini. Lihat U-score 10 ya, gitu. Gimana ya itu mah SNP semua jadi orang nggak saling tumpang tindih. Tumplik banyak jadi. Ya itu sebenarnya itu kenapa si Sanger sequencing itu juga masih diperlukan untuk konfirmasi hal-hal semacam itu kalau misalkan itu SNP apa. Ya memodeling itu juga asik sih simulasi itu. Simulasi PTM itu lucu sih. Dan doable untuk mahasiswa juga. Kalau mau lulus iya. Biotek ambil itu ya, di wet labin pun ya nggak banyak kan? Iya nggak banyak gitu. Dan sudah target dan super target dan lebih kecil banget untuk dilakukan secara manual. Tapi mungkin ada kendala. Iya kendalanya di situ. Kendalanya dia. Tapi kayaknya juga sekarang banyak ini service yang ngasih revisi. Kalau misalkan nyewa juga banyak kan? Iya, Google Cloud gitu juga. 75.000 per jam. Ya kan? Iya. Google Cloud. Untuk spek yang cukup tinggi. Ya, kalau dibandingin dengan hardware yang dimiliki pasti jauh banget. Iyalah, bisa milih. Pipeline juga banyak di GitHub, tinggal diulik aja. Yang diulik bisa tanya ini ChatGPT, tapi kopinya harus kopi semuanya. Soalnya dia nggak tahu. Kadang nggak tahu konteks. Nggak tahu konteks. Menarik sih ini karena potensinya cukup lucu. Soalnya kalau aku sih lebih ke arah studi evolutionary. Di evolutionary kenapa yang misalnya spesies tertentu atau spesies yang dia hidup di kondisi tertentu lebih memilih ini daripada ini. Iya. Itu cukup menarik. Kayak DNA ini kan konsep hampir di seluruh kehidupan gitu kan. Jadi, kenapa dia pilih ini
bisa dipelajari dari sifat-sifatnya. Gitu. Kalau dari aku ya lebih ke studi mekanistiknya itu Iya. kan ternyata bahkan yang punya ini sama Iya, mekanisme untuk jadi sintesis itu ternyata jauh berbeda di situ. ya itu tadi. Ya banyak lah itu yang bisa digali dari Iya. satu. Ini kan cuma DNA ya, ada Ah. hal-hal lain yang bisa dimodelkan seperti ini juga sebenarnya. Iya, terutama kayak ya kita lihat aja enzim-enzim industri lah. Gitu. Iya. Enzim-enzim industri. Bisa produksinya bisa ditingkatkan dengan pendekatan seperti ini. Iya. Kayak mana, kenapa yang ini bisa lebih tahan panas, yang ini bisa lebih tahan asam. Kenapa produksinya ini susah banget sih gitu. Nah, kenapa ini mahal banget? itu beda itu. Kenapa yang ini mahal banget? Oh, ternyata itu monopoli. Itu hilirisasi. Maka oke. Sekian pembahasan kita soal apa ya? DNA sesatu, DNA BPM, homolog, holding, homolog, analog, ya. bergetar. Oke. Oke, demikian Jasa Training Podcast episode kali ini. Saya Punta Dan saya Miftah. bye bye.